emergency fund. Oke. Nah, Terus tadi ada pertanyaan juga nih, Mas. Dari awal harus disiapkan dan mungkin dipisah ya sama dana operasional atau mungkin betul. eh, yang lain-lain gitu. Berarti mungkin kita butuh tabungan terpisah untuk itu ya? Betul. Kami sarankan sih, kalau memang kita nggak bisa ngontrol operasional kita, ya biasanya kan orang nggak tahan nih lihat duit nganggur. Jadi pengen dihabisin, dipakai buat spending, kita masih punya uang, jalan-jalan yuk. Ya YOLO, FOMO, dan sebagainya. Nah, jadi kami sarankan punya dua macam rekening. Rekening pertama buat operasional, ya nanti itu akan kita isi dengan budget hidup kita bulanan. Rekening kedua adalah rekening tempat kita ngumpulin emergency fund. Nah, rekening ini sebenarnya yang nggak boleh sering-sering kita intip, tapi dia harus harus liquid dan harus sifatnya cepat kita pakai. Hmm. Nih, ada lagi nih kayak apa ada yang nanya juga ini kayak tadi kan Mas sempat mentioning ada beberapa mata uang yang gampang ya, valuta asing yang gampang banget dan bisa mungkin menjadi options. Kita nggak bisa sama ratakan semua bank pembukanya sama. Ada bank yang udah mudah untuk ngebuka rekening mata uang asing. Ada juga bank yang memang harus ditanya, kenapa kamu buka rekening mata uang asing? Untuk apa dan sebagainya. Nah, jadi disesuaikan aja sama teman-teman berbank di mana. Coba tanya ke RM-nya atau account officer atau customer service. Saya pengen buka rekening bank asing khususnya mata uang tersebut. Silahkan cari teman-teman kalau mau melihat referensinya IMF, teman-teman boleh buka di websitenya IMF kok. Ada. Oke, jadi bisa dicek di websitenya IMF ya teman-teman yang di rumah. Ya, Nah, tadi di awal-awal banget salah satunya kan Mas Andre ada membahas tentang investasi nih. Kalau ngomongin soal saham gitu, banyak orang sekarang yang udah lebih aware sama dari saham ini nih. Tapi belakangan ini gara-gara COVID-19 kan IHSG turun ya Mas. IHSG turun nih. Ya kan, kalau yang mungkin udah investasinya dari let's say November, Desember ke sekarang sih udah hancur-hancuran. Tapi gimana nih kalau ada teman-teman yang let's say baru mau mulai masuk ke reksadana atau this is actually the right time dan oke. boleh nggak Rata, dan boleh nggak dana darurat itu berupa saham gitu. oke. Yang Hmm. jelas dana darurat definitely not. Jadi jangan ditaruh di saham. Kenapa? Karena saham terlalu volatile untuk kita anggap sebagai emergency fund. Emergency fund ini harus kita taruh di instrumen yang sifatnya bisa melindungi nilai, at least nggak turun. Jadi emergency fund juga jangan ditempatkan ke instrumen yang ekspektasi return-nya tinggi. Malah kita warning nih kalau ada deposito atau ada simpanan-simpanan time deposit gitu yang ngasih return terlalu tinggi dan kita anggap sebagai emergency fund. Jangan-jangan return yang tinggi tadi sifatnya scam. Nah, tapi kembali lagi ke investment ya. Kita sesuaiin sama kondisi masing-masing. Apakah ini good time untuk masuk atau enggak, kita lihat fondasinya. Jadi fondasi keuangan before invest, itu teman-teman mesti punya yang namanya emergency fund dulu. Jangan kebalik, investmentnya dikencengin dulu, dijadiin fondasi, habis itu numpuk di atasnya baru emergency fund, baru nyari asuransi. Kebalik, jadi harus diutamakan emergency fund-nya dulu kita punya, after itu kita cari asuransi. Asuransi kesehatan kan is a must ya, kita harus punya banget siapapun, umur berapapun. Nah, tapi kalau asuransi jiwa, itu tergantung kita membutuhkan atau enggak. Nah, kalaupun membutuhkan, kita harus tahu kebutuhannya berapa. Nah, itu tentang asuransi jiwa. Nah, jadi di atasnya emergency fund dan di atasnya asuransi, baru dua itu secure, kita boleh lanjut invest. Tentunya kalau kita nggak punya utang. Ya. Karena kalau kita punya utang, beban bunga yang kita tanggung itu akan gerogotin investment kita. Kan beban bunga itu sifatnya fix, tiap bulan akan dibebankan. So, jadi sebelum kita invest, lihat fondasi-fondasi yang basic tadi, kalau itu udah kebentuk, barulah investment kita sebenarnya bisa kenceng. Nah, kalau tiga-tiganya tadi udah aman, dan oke, I think I'm ready to invest ya, karena dana darurat sudah aman, jumlahnya memadai, at least bisa membawa teman-teman survive minimal 12 bulan. Kalau bisa lebih panjang, itu akan lebih bagus.
Tapi tadi ingat, jangan kita aja, jangan mikirin diri kita aja, tetapi kita mesti lihat orang-orang dependent. Jadi orang-orang yang hidup dari income kita. Orang tua, istri, kemudian adik mungkin, kakak, ataupun anak. Nah, itu. Terus setelah Tanggungan. ya tanggungan-tanggungan. Nah, setelah itunya beres, jadi dana darurat, asuransi, dan utang-utangnya beres, so kita bisa ngencengin investment. Jadi kalau tiga tadi aman, silahkan go ahead lanjut. Tetapi seandainya kita worry nih, eh, kayaknya dana daruratku 3-4 bulan lagi bakal kepake. Ya udah kalau gitu sebelum invest, sebelum kita maksain investment, lebih baik kita kencengin emergency fund-nya dulu. Karena ujung-ujungnya sama aja, kalau kita ngejar ke investment dan dana daruratnya habis, mau nggak mau tuh kita akan ngegerus aset investasi kita juga. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin mulai menjadi concern bagi beberapa teman kita nih. Tadi kan kita sebelumnya di awal-awal pembukaan kita juga udah bilang ini PNS aja hari ini sudah didesain bahwa gaji ke-13-nya begitu. Nah, kalau untuk jaga-jaga nih Mas, mungkin ya kita kan juga nggak mau hal worst case terjadi gitu kan, kita nggak mau gitu. Tapi ada beberapa mungkin teman-teman kita, teman-teman terdekat yang akhirnya tuh harus dirumahkan, terus mungkin gajinya dipotong setengah, atau ada juga yang sampai THR nggak dapet. Nah itu tuh gimana ya Mas? Kayak mungkin kan jadi kayak di saat seperti ini jadi terpaksa harus buka usaha atau gimana gitu. Apakah nggak apa-apa gitu atau gimana gitu? Soalnya kan kalau kita lihat kondisi yang sekarang malah kayak nggak bisa menjanjikan apa-apa gitu. Ya Ya, nggak ya. sih? Karena kelihatan kondisi sekarang kayak banyak ketidakpastian kan. Makanya Iya. itu saran kami juga jangan spekulatif juga. Karena Hmm. beberapa orang jadi spekulatif nih, misalkan, oh iya langsung nimbun sesuatu yang, misalkan nimbun masker yang banyak, nimbun sanitizer yang banyak, itu kan karena dianggap spekulasinya pasti akan habis. Padahal belum tentu market bisa nerima dengan harga yang akan dia offer kan. Iya. Nah, jadi paling playing safe-nya adalah kita, kalau kondisinya kayak tadi ya, nah mungkin kita mengalami penurunan income, bahkan mungkin ada yang di PHK, paling amannya kita akan mulai lihat apa yang sudah ada di diri kita sendiri. Jadi maksudnya apa? Kita bermain di sektor jasa. Jasa apa yang mungkin bisa kita lakukan? Karena kalau kita main di bisnis mungkin langsung terjun bikin F&B, nggak masuk akal juga. Kondisi kayak gini kita justru malah buka bisnis gitu kan. Nah, jadi kita main di sektor jasa yang ngebuat sebenarnya paid up kapitalnya nggak terlalu banyak. Apa yang bisa saya create? Kreativitas apa yang mungkin bisa membuat kita earn money di kondisi seperti ini? Untuk menambah emergency fund atau mungkin berarti kalau nggak ada emergency fund berarti mesti bertahan hidup bulanan. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, masing-masing orang harus menggali potensinya sendiri. Kalau emang nggak bisa sendiri, ya dia kolaborasi sama temennya, mesti ngapain, punya community dan yang saling membangun. Kira-kira kita mesti berbuat apa yuk di kondisi kayak gini? Semua beralih ke digital nih. Kita mesti bikin apa atau mungkin bikin konten kah yang bisa dimonetizing. Nah, jadi beberapa hal tadi coba ambil kalau mau lakuin bisnis ya, coba lakuin yang mungkin paid up kapitalnya nggak terlalu gede karena kalau terlalu besar bisa jadi perhitungan kita mungkin meleset. Karena kondisi ini kita nggak ngerti ya uncertainty-nya bertahan berapa lama nanti. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin pengen membuka usaha, hitung matang-matang gitu kan, jangan terlalu gegabah, jangan emosional juga, mesti ada paperwork-nya yang jelas bahwa di atas kertas usaha ini harus gini, tetapi kita hitung faktor-faktor lain yang sebenarnya eh, nggak apa ya, nggak bisa kita prediksi juga. Ada banyak faktor X yang membuat kondisi di depan itu makin makin nggak pasti. Oke. Mas, ini aku ada beberapa pertanyaan nih. Udah ada beberapa pertanyaan di sini. Mungkin bisa coba kita bahas sekarang. Boleh? Balik lagi sebenarnya mengenai dana darurat juga sih, Mas. Banyak banget kayak teman-teman yang tertarik dengan topik dana darurat nih. Jadi kayak Yes. dalam kondisi normal nih, Mas, anggapan sebelum semua COVID ini terjadi atau nanti setelah normal gitu. Kira-kira tuh sebenarnya berapa persen dari income yang harus disisihkan untuk dana darurat? Memang tadi sebelumnya kan kita udah ngobrol kayak mungkin disisihkan dulu untuk yang kebutuhan primernya,
kewajibannya gitu. Tapi apakah mungkin ada rumus-rumusnya nggak sih Mas yang kurang lebih bisa menjadi guidance untuk teman-teman di rumah? Baik. Nah, untuk rumus-rumus ini memang sebenarnya ada rasio yang menilai bahwa saving kita itu sehat atau enggak. Cuman biasanya teman-teman jadi kejebak nih. Contohnya kejebak gini. Let's say income-nya 5 juta. Dengan income 5 juta, kita udah bisa saving 1 juta. Berarti saving kita 20%. Oke? Okay? Dan kita udah apresiasi, keren banget gue bisa nabung 20% dari income bulanan saya. Oke, saya mau nabung 20% terus nih. Nah, yang terjadi ketika nanti dia promosi, dari 5 juta jadi 10 juta, katakanlah gajinya jadi 2 kali lipat, dan dia hanya membatasi dirinya untuk menabung dengan 20%, maka tabungan dia akan jadi 2 juta. Nah, jadi cuma 2 juta kan? Padahal sebelumnya dia itu bisa hidup dengan 4 juta dan 1 jutanya ditabung. Dia cuma naikin tabungan jadi 2 juta dan 8 jutanya gimana? Ya, ngerasa nggak bersalah dong. Ya udah habisin aja. Berarti apa? Lifestyle-nya naik. Iya. Makanya dari sisi itu kami nggak suka menyarankan pakai sistem persentase. Lebih baik kita lihat budgetingnya kayak gimana. Berapa sih budget yang saya perlukan untuk survive? Katakanlah di kesempatan tadi 4 juta. Berarti pas gajinya naik, ya udah pura-pura nggak naik gaji dulu. Kita kencengin emergency fund-nya, kita bertahan hidup dengan budget 4 juta tadi. Kalaupun mau naikin, ya boleh dinaikin 500 ribu atau 1 juta. Budget itu naik, tetapi nabungnya harus lebih kencang. Jadi middle income trap ya kami nyebutnya ini, adalah satu kondisi di mana kenaikan lifestyle itu lebih cepat daripada kenaikan aset Setuju. untuk kelas-kelas menengah. Setuju. Nah, itu tadi. Jadi persentase kadang menjebak ya. Makanya jangan pakai persentase, lebih baik pakai budgeting aja. Saya butuh budget hidup berapa sih? Sehingga habis itu sisanya saya tabung. Ngerti. Nah, Ya, terus ada juga nih, berarti balik lagi ini pertanyaannya tuh masih banyak banget yang seputar di dana darurat dan investasi nih Mas. Jadi oke. mungkin kayak kita kelarin yang di dana darurat dulu, baru kita Boleh. ngobrolin mengenai yang investasi ya Mas ya. Jadi dana Ya, darurat itu masih ada yang nanya, apakah nggak apa-apa nih kalau dana darurat itu kan sekarang banyak banget peer-to-peer lending atau mungkin ya sesuatu yang seperti itulah ya, yang ya. digital sifatnya, tapi bukan kayak saving di bank gitu. Apakah itu aman? Nggak apa-apa taruh dana darurat di situ. Terus mungkin ada juga pertanyaannya, apakah tetap masih better deposito yang kita udah jelas nih yang tadi yang Mas bilang short term deposito, atau nggak apa-apa nih ke yang yang ke lain-lain ini nih, fintech lain yang mungkin menawarkan fasilitas serupa gitu. Ya. Nah, memang di sisi ini ya, fintech kan menunjukkan teknologinya sebagai shadow banking yang sifatnya mirip kayak tabungan, kayak deposito gitu kan. Tetapi ada pembeda yang cukup pasti di sana, yaitu satu coverage LPS. Jadi ada saving insurance yang menjamin simpanan kita di bank kalau kita ngikutin guideline-nya LPS. Karena di luar sana juga banyak juga loh bank-bank yang menawarkan simpanan, menawarkan deposito, menawarkan anything itu yang di luar atau rate kuponnya melebihi batas LPS. Nah, LPS nggak mau tanggung itu. Nah, jadi teman-teman silahkan cek website